Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan mempelajari pelajaran kita sambungan yang minggu lalu, yaitu menyederhanakan pecahan. Minggu lalu kita sudah pelajari mengenai pecahan senilai. Nah, sekarang kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama, dengan cara dibagi dengan bilangan prima. Nah, anak-anak masih ingatkah bilangan prima? Bilangan prima itu terdiri dari bilangan berapa? Yaitu dimulai dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, kita akan lihat di sini contoh. Tentukan pecahan paling sederhana dari 8 per 10. Caranya adalah 8 per 10. Kita lihat pembilangnya adalah 8, penyebutnya adalah 10. Nah, kita akan mulai dibagi dari bilangan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi bilangan pecahan 8 per 10 dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2 per 2. 8 per 10 dibagi 2 per 2 sama dengan 4 per 5. Nah, anak-anak coba perhatikan, 4 per 5 itu apakah masih bisa kita bagi? 4 dibagi 2 masih bisa dibagi. Tetapi penyebutnya 5. 5 dibagi 2 sudah tidak bisa lagi ya. Jadi 4 per 5 adalah bilangan paling sederhana dari bilangan 8 per 10. Artinya 4 per 5 sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, contoh yang kedua kita akan lihat 18 per 24. Nah, di pembilang 18 kita akan bagi dengan angka 2 dan penyebut 24 kita akan bagi dengan 2. Jadi pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, coba kita lihat 18 dibagi 2 sama dengan 9, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, 9 per 12 ini coba anak-anak lihat apakah ini sudah bilangan yang paling kecil? Tentunya belum ya, masih bisa dibagi. 9 dibagi 2 tentunya tidak bisa. 12 dibagi 2 bisa. Nah, kalau pembilang dan penyebut tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, berarti bilangan itu tidak bisa dibagi dengan angka tersebut ya. Nah, kita lihat dibagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 18 per 24 bilangan paling sederhananya adalah 3 per 4. Kenapa 3 per 4? Karena bilangan 3 per 4 sudah tidak bisa lagi dibagi. Jadi yang paling kecil adalah 3 per 4. Nah, sekarang anak-anak coba lihat. Coba buka buku paketnya. Latihan 2 halaman 6. Di sana ada latihan, coba lihat nomor 1A. Nomor 1A di sana 1 per 2 sama dengan titik-titik per 4. Nah, diketahui yaitu hanya penyebutnya saja, sementara pembilangnya tidak diketahui. Nah, bagaimana kita untuk mencari pembilangnya? Penyelesaiannya adalah 1 per 2 sama dengan, nah, lihat penyebutnya 2 dengan 4. Nah, 2 dengan 4 itu artinya 4 itu sama dengan 2 dikali berapa? Tentunya anak-anak sudah tahu ya. Berarti 4 itu adalah 2 dikali 2. Nah, kalau itu sudah ketemu 2, maka pembilang dan penyebut harus dikali 2 dengan angka yang sama ya. Kalau pembilang dikali 2, tentunya penyebutnya juga dikali 2. Nah, kita lihat 1 per 2 sama dengan, kita kalikan 2. 1 pembilangnya dikali 2 dan penyebutnya dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Penyebutnya 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 1 per 2 sama dengan 2 per 4.
pembilang dan penyebut sama-sama dikali 2. Jadi titik-titik yang di angka pembilang itu adalah hasilnya 2 ya. Jadi anak-anak sudah bisa lihat itu dan sudah bisa paham untuk mencari pembilang yang masih titik-titik ya. Jadi yang titik-titik itu kita isi dengan angka 2. Nah, kemudian kita lihat contoh yang nomor 1B, 2/3 sama dengan 6/titik-titik. Nah, di sana pembilangnya diketahui dan sedangkan penyebutnya tidak diketahui. Kita akan kerjakan, caranya adalah 2/3 sama dengan 6/titik-titik. Nah, coba lihat pembilangnya 2 dengan 6. 2 dengan 6 itu berarti 2 dikali berapa sama dengan 6. Nah, tentunya anak-anak juga sudah tahu perkalian ya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Nah, kita lihat di sini 2/3 sama dengan, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. Bilangan yang paling, jadi bilangan penyebut yang masih titik-titik itu kita akan isi dengan angka 9 ya. Jadi 2/3 sama dengan 6/9. Kemudian coba lihat angka yang lebih besar lagi di nomor 1K, 14/35. 14/35 sama dengan titik-titik per 5. Nah, coba perhatikan yang diketahui adalah penyebutnya. Sedangkan penyebutnya itu 35 dengan 5. Nah, kalau kalian lihat angka 35 dengan 5 berarti 35 dibagi 5 sama dengan 7. Atau 5 kali berapa sama dengan 35. Nah, kalau sudah dapat angka 7, maka 14/35 kita bagi dengan 7. 14 dibagi 7 dan 35 dibagi 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Ini adalah bilangan yang paling sederhana karena 2/5 sudah tidak bisa dibagi lagi ya dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebut dibagi 7. 14/35 sama dengan 2/5. Nah, kita akan isi di 1K itu, pembilang yang masih titik-titik itu kita akan isi dengan angka 2. Nah, kemudian kita lanjutkan bagian C, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, kita akan pelajari satu-satu ya. Kita pelajari dulu membandingkan pecahan. Nah, kalau membandingkan pecahan berarti ada 2 pecahan yang harus kita perhatikan. Itu artinya untuk membandingkan. Membandingkan pecahan dengan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Jadi ada 3 tanda yang akan kita pergunakan di sini ya, yaitu tanda lebih besar, tanda lebih kecil atau sama dengan. Nah, coba perhatikan ada gambar. Di slide ada gambar, ada di sana gambar kotak, ada 4 kotak. Nah, yang diarsir atau diwarnai hanya 2 dari 4. Nah, artinya di sini 2 berarti bilangan itu adalah 2/4. Kenapa 2/4? Karena yang diarsir atau diwarnai adalah 2 dari 4 kotak. Jadi bilangan pecahannya adalah 2/4. Dan sedangkan di sebelahnya ada 4 kotak dan 3 yang diarsir atau yang diwarnai. Maka bilangan pecahannya adalah 3/4. Jadi 3 dari 4 kotak. Nah, kita akan lihat di sini atau kita akan membandingkan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil atau sama dengan dari 2/4 titik-titik 3/4. Nah, bagaimana caranya? Kita akan lihat apabila kedua penyebut pecahan sama, penyebutnya yang bagian paling bawah ya.
yaitu angka 4. Tetapi pembilangnya berbeda, maka untuk menentukan pecahan paling besar, bandingkan langsung pembilangnya. Nah, anak-anak bisa lihat di sana 2/4 dengan 3/4. Sedangkan penyebutnya adalah sama-sama 4. Pembilangnya berbeda, yaitu dengan 2 dan 3. Nah, langsung lihat saja mana angka yang paling kecil. 2 dengan 3 tentunya yang lebih kecil adalah 2. Berarti 2/4 lebih kecil dari 3/4. Jadi anak-anak sudah paham ya untuk membandingkan dua bilangan, untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi kalau penyebutnya sama, jadi perhatikan saja mana angka yang pembilangnya yang lebih besar atau yang lebih kecil. Jadi 1/2 dengan 1/3 adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, kenapa? Sedangkan di atasnya itu adalah sama-sama angka 1. Pembilangnya sama-sama dengan 1. Nah, yang kita perhatikan adalah penyebutnya 2 dengan 3. Nah, kalau kita baca tadi yang di atas, apabila pembilang sama nilainya tetapi penyebutnya berbeda, maka untuk menentukan pecahan yang paling besar, kita harus perhatikan penyebutnya yang paling kecil. Jadi kalau angka penyebutnya kecil, berarti nilainya adalah lebih besar. Ini untuk pecahan ya, berbeda dengan untuk bilangan biasa. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, untuk contoh berikutnya, untuk penyebut yang berbeda sedangkan pembilang sama, bisa juga kita samakan penyebut pecahan dengan cara pecahan yang di sebelah kiri, yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut di sebelah kanan. Penyebut itu yang paling bawah ya. Kemudian kita akan bandingkan pembilangnya. Nah, contohnya 2/6 titik 2/4. Nah, kita lihat di sana bahwa pembilangnya adalah sama-sama 2. Sedangkan penyebutnya 6 dengan 4. Caranya adalah, jadi bilangan yang di sebelah kiri, bilangan pecahan yang di sebelah kiri, yang mana di sebelah kiri yaitu 2/6. 2/6 kita kalikan dengan penyebut yang sebelah kanan. Penyebut yang sebelah kanan yaitu mana? Angka 4. Jadi kita kalikan pembilang dan penyebut dengan angka 4. Nah, perhatikan coba. 2 kali 4 per 6 dikali 4. Nah, kita kalikan pembilang dengan kali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Sedangkan penyebutnya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi 8/24. Kemudian kita lihat bilangan pecahan yang paling kanan adalah tadi 2/4. 2/4 ini kita kalikan dengan penyebut yang paling sebelah kiri, yaitu angka 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12, dan 4 dikali 6 sama dengan 24. Berarti 8/24 titik dengan 12/24. Nah, sedangkan penyebutnya di sana sudah sama. Kita akan lihat mana bilangan ini yang paling kecil atau yang paling besar. 8/24 dengan 12/24. Nah, coba perhatikan. Tadi 8/24 itu adalah dari 2/6. Jadi 2/6 lebih kecil dari 2/4. Karena 8 dengan 12, 8 itu adalah lebih kecil dari 12. Jadi gampang ya untuk melihat pembilangnya, mana angka yang lebih kecil, berarti itulah nilainya yang lebih kecil ya. Jadi 8/24 dengan 12/24, maka 8/24 adalah lebih kecil dari 12/24. Ini adalah contoh ya. Jadi 2/6 lebih kecil dari 2/4. Ini
Jadi anak-anak, mana yang lebih gampang dikerjakan? Apakah dengan mengalihkan pecahan yang sebelah kiri dengan penyebut sebelah kanan? Yang mana yang kalian rasa lebih gampang? Ya boleh dikerjakan. Nah, kita akan lihat contoh yang kedua. Pembilang dan penyebut berbeda ya, tidak ada yang sama. Pembilang dengan pembilangnya tidak sama angkanya, dan penyebut dengan penyebutnya tidak sama. Itu contoh yang kedua. 3/4 titik-titik 2/3. Nah, cara penyelesaiannya adalah kalikan bilangan pecahan yang di sebelah kiri dengan penyebut yang paling kanan atau bilangan yang paling bawah ya. Penyebut yang paling bawah yaitu angka 3. Nah, sekarang 3/4 kita kalikan dengan 3/3. Jadi ingat ya, selalu pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama, tidak boleh berbeda ya. Jadi kalau pembilangnya dikali 3, penyebutnya harus dikali 3. Jadi lihat, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kemudian lihat pecahan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan tadi adalah 2/3. Nah, pecahan yang di sebelah kanan ini kita kalikan dengan penyebut yang di sebelah kiri. Mana penyebut yang di sebelah kiri? Yaitu dari 3/4 penyebutnya adalah 4. Jadi 2 kali 4 dibagi 3 kali 4, atau 2 kali 4 per 3 kali 4. Nah, kita kalikan. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, sekarang sudah dapat ini perkaliannya. Jadi 9/12 dengan 8/12. Nah, penyebutnya sudah kita samakan, itu sama-sama dengan 12. Nah, perhatikan sekarang pembilangnya. Pembilang 9 dengan 8. Nah, kita lihat di sini mana yang lebih besar. Apakah 9 lebih besar dari 8? Nah, kita lihat di sini berarti 9/12 lebih besar dari 8/12. Nah, gampang kan untuk melihatnya karena penyebutnya sudah sama-sama 12. Sekarang tinggal hanya perhatikan pembilangnya. Oh, angka 9 dengan 8 tentunya 9 lebih besar dari 8. Maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Jadi anak-anak, inilah pelajaran kita pada pagi ini. Saya harap ya anak-anak sudah bisa mengerti dan paham untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku nanti ya. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.